Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Latifah Syila Mukti dengan MPM G1E023004. Kemudian ada Amanda Putri dengan MPM G1E023009. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Noval Hidayat, dengan MPM G1E023016. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi Biro Arsitek dan karyanya. Sebelum kita masuk ke topik inti, perlu kita ketahui apa itu Biro Arsitek. Biro konsultan merupakan suatu badan usaha atau perorangan yang mendapat kepercayaan untuk memberi jasa dalam bidang perencanaan atau jasa lainnya yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan suatu rancangan bangunan, menurut Evrianto pada tahun 2002. Konsulan perencana merupakan orang atau badan hukum yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik dari bidang arsitektur, sipil, interior, maupun bidang lainnya yang merekat dan membentuk sebuah sistem bangunan. Kemudian, ada beberapa biro arsitek terkenal di dunia. Di antaranya, ada Firma Arsitektur, ada AECOM, ada AEDAS, ada Building Design Partnership atau BDP, dan ada DP Arsitek. Pada kesempatan kali ini, kami memilih untuk membahas mengenai Biro Arsitek AEDAS. Biro Arsitek AEDAS didirikan pada tahun 2002 sebagai bentuk aliansi antara Biro Arsitek AB Halford Rowe asal Britania Raya, Peddlethorpe asal Australia, dan LPT Arsitek. Sebelumnya bernama Liang Peddlethorpe asal Hong Kong. 65% proyek AEDAS pada tahun 2006 berada di Tiongkok, sementara 15% lainnya berada di Asia Tenggara. Ada beberapa karya Biro Arsitek AEDAS ini. Di antaranya ada Senter 66 dan Jembatan yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Latifah Syila Mukti. Kepada Latifah kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu karya dari Biro Arsitek AIDAS, yakni Center 66, yang terletak di Wuxi, China. Dirancang oleh Direktur Eksekutif AIDAS, Christine Lam dan David Clayton, konsep desain proyek Center 66 ini berfokus pada penggabungan unsur budaya, seni, dan arsitektur modern. Inspirasi desainnya berasal dari gerakan air yang menciptakan bentuk alami yang dinamis. Desainnya mencerminkan keindahan aliran air dan memanfaatkan elemen-elemen gaya arsitektur modern yang inovatif. Memiliki dua bangunan bersejarah di dalam teater, yaitu teater dan aula yang berasal dari dinasti Ming di jantung situs. Bangunan-bangunan tersebut dilestarikan dan diintegrasi ke dalam alun-alun umum besar dari pengembangan serbaguna, yang terdiri dari dua menara perkantoran dan pusat dunia terbesar di kota. Next. Berikut ini rincian tentang Center 66 di Wuxi, China, yang memiliki ukuran sekitar 262.725 meter persegi dan diselesaikan pada tahun 2014. Fungsinya sebagai kantor dan berbahan struktural komposit beton baja. Next. Pembangunan ini melestarikan kawasan Kuil Chong Huang dan menempatkannya di jantung alun-alun umum yang besar. Klaster ini terdiri dari gabungan opera dua lantai yang diapit oleh panggung tambahan di pavilion dan ruangan yang berasal dari dinasti Ming pada abad ke-14. Plaza terbuka dan berlandscape yang mengelilingi kompleks penekatan resonansi historis bangunan sekaligus menciptakan kontras yang tegas dan mengatur kontemporernya. Gerakan digunakan untuk mendapatkan bentuk arsitektur, menciptakan dialog antara bangunan bersejarah yang ada di jantung situs dan ruang kota baru. Ekspresi gerakan mengambil intisari kaligrafi Tiongkok, sapuan garis lengkung yang energik dan cair membentuk volume dan ruang seperti permainan ruangan positif dan negatif dalam lukisan Tiongkok. Selanjutnya,
Selanjutnya karya yang kami ambil yaitu Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau, yang tahun penyelesaiannya yaitu pada tahun 2018. Luas lantai total lebih dari 90.000 meter persegi, yang dirancang oleh arsitek direktur Kate Graff dari AIDAS dan Richard Paul atau RSHP. Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau ini, pelabuhan Hong Kong merupakan pintu masuk ke Hong Kong dari HCMB sepanjang 42 km yang memiliki tujuan strategi untuk memfasilitasi integrasi yang lebih besar antara kota di sekitar delta Sungai Mutiara. Pelabuhan ini terletak di pulau buatan seluas sekitar 150 hektar yang direklamasi dari perairan terbuka dan akan berfungsi sebagai pusat transportasi dan menyediakan fasilitas izin untuk barang dan penumpang yang menggunakan jembatan tersebut. Dilengkapi akomodasi untuk State Department garis depan seperti Departemen Imigrasi dan Hong Kong, Departemen Bea dan Cukai di gedung passenger, dan gedung utama, dan lebih dari 50 gedung tambahan. Next. Berikut ini rincian tentang jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Jembatan ini lokasinya terletak di delta Sungai Mutiara. Nama resminya itu Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Nama lainnya HZMB, Jembatan HZM. Panjang total sekitar 55 km atau setara dengan 34 mil. Desainnya ini mendesain tentang sistem jembatan terowongan. Konstruksi dimulai pada tanggal 15 Desember 2009, 13 tahun yang lalu, dan akan berakhir konstruksi 6 Februari 2018, 3 tahun yang lalu. Next. Jembatan HZM ini dirancang untuk bertahan selama 120 tahun dan menghabiskan biaya bangunan sekitar 127 miliar yuan atau setara dengan 18,8 miliar US dollar. Proyek HZMB adalah bagian dari strategi yang digerakkan oleh Beijing untuk menciptakan pusat ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi di seluruh wilayah delta Sungai Mutiara, yang juga dikenal sebagai Greater Bay Area. Next. Material yang digunakan untuk membangun jembatan Hong Kong Zhuhai Macau ini terdiri dari beton, baja, dan karet, bahan isolasi getaran, dan aspal. Sistem elektrikalnya yang meliputi pencahayaan, sinyal lalu lintas, sistem keamanan, komunikasi, listrik umum, dan sistem monitoring. Itulah karya dari Biro AIDAS. Selanjutnya, kami mengambil biro arsitek terkenal di Indonesia yang akan dijelaskan rekan saya, Muhammad Noval Hidayat. Persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Latifah Silamukti. Kemudian ada beberapa biro arsitek terkenal di Indonesia. Di antaranya ada PT Megadika Geraha Lestari Internasional, ada Urban Indonesia, ada PT Arimars Asri, ada Building Design Partnership atau BDP, ada PT Pandega Design Weharima atau PDW. Pada kesempatan kali ini, kami memilih untuk membahas mengenai Urban Indonesia. Urban Indonesia adalah firma konsultan arsitektur, desain interior, perencanaan dan pengembangan masyarakat yang berbasis di Bandung. Urban Indonesia didirikan pada bulan Juni tahun 2004 di Bandung oleh M. Ridwan Kamil, arsitek nasional internasional Young Design Entrepreneur of the Year, penerima penghargaan ID dari British Council Indonesia pada tahun 2006. Bersama rekannya, Ahmad D. Tardiana, Reza Nur Jahja, dan Irfan Pedarwis. Kemudian, kami mengambil Masjid Al-Safar dan Masjid Asmaul Husna sebagai karya Biro Arsitek Urban Indonesia, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Amanda Putri. Kepada Amanda Putri, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dari Masjid Al-Safar. Konsep dari Masjid Al-Safar pada Mahrab sangat futuristik.
berbentuk segitiga dengan ornamen bulat yang menggantung menjadi kontroversi sebagai simbol Illuminati. Namun, sebenarnya bentuk mahrab desain Masjid Al-Safar adalah trapesium dengan ornamen bulat yang menggantung di mihrab bukanlah desain Masjid Al-Safar pada aslinya. Karena ornamen bulat ditaruh di mihrab setelah proyek Masjid Al-Safar sudah selesai, dan pihak kontraktor dari Jasa Marga sendiri yang memasang ornamen bulat tersebut. Desain Masjid Al-Safar pada ruang utama sholat tidak menggunakan tiang, karena tidak terdapat kubah yang harus ditopang sehingga ruang sholat tampak sangat luas. Pada interior masjid juga terdapat mezzanine sebagai lantai tempat jamaah perempuan yang dapat diakses dengan tangga. Ornamen kaligrafi berwarna hijau yang menghiasi dinding interior menambah interior Masjid Al-Safar semakin indah. Next. Baiklah, berikut ini adalah rincian mengenai Masjid Al-Safar. Dibangun di lahan seluas 20 hektar dengan luas bangunan seluas 1.200 meter persegi. Pemilik PT Jasa Marga Tbk berlokasi di res area Jalan Tol Cipularang kilometer 88B, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Memiliki kapasitas 1.000 sampai dengan 1.500 jamaah serta memiliki satu menara. Desain proyeksi Masjid Al-Safar. Masjid Al-Safar berdiri di area dengan luas total 6.687 meter persegi. Bangunan masjid sendiri didirikan di atas lahan seluas 1.411 meter persegi. Tanah sisa yakni seluas 5.276 meter persegi dijadikan taman, kolam, tempat wudhu, dan toilet. Masjid Al-Safar merupakan masjid di res area jalan tol terbesar se-Indonesia yang dapat menampung lebih dari 1.200 jamaah. Wujud utama Masjid Al-Safar mengadaptasi bentuk topi adat yakni ikat Sunda. Ridwan Kamil dan kolektif memakai konsep patung atau pahatan. Maka, Masjid Al-Safar pun terlihat seperti batu besar yang dipahat. Next. Baiklah, selanjutnya yang kami ambil adalah Masjid Asmaul Husna. Konsep dari Masjid Asmaul Husna dirancang oleh arsitek sekaligus Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil terlibat langsung dalam proses renovasi dan merancang sendiri model baru untuk Masjid Asmaul Husna dengan balutan kaligrafi kufir, model tulisan tertua di dunia seni kaligrafi. Masjid Raya Asmaul Husna di Jalan Raya Kelapa II Gading Serpong, Tangerang sangat unik dan menarik dengan desain arsitekturnya. Bangunan dua lantai berwarna gradasi hijau, kuning lembut, dan warna biru yang tak begitu mencolok. Tampak dari luar area parkir yang cukup luas hingga terlihat nyaman. Seluruh dinding masjid ternyata bertuliskan Asmaul Husna dengan fasad tulisan kaligrafi yang menonjol. Next. Berikut ini adalah rincian mengenai Masjid Asmaul Husna. Dibangun di lahan seluas 5.393 meter persegi dan luas bangunan 2.313 meter persegi milik PT Samerkon Agung Tbk, lokasi di Samerkon Serpong, Tangerang Selatan. Penyelesaian desain pada tahun 2014, sedangkan konstruksi pada tahun 2015. Next. Deskripsi proyeksi dari Masjid Al-Safar menempati tanah seluas sekitar 5.780 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 2.500 meter persegi. Posisi masjid sangat strategis karena pada Jalan Raya Boulevard di dalam komplek perumahan. Kubah Masjid Asmaul Husna datar, berbentuk oval dan tidak menonjol seperti masjid pada umumnya. Permukaannya tampak menurun ke arah barat, sejajar dengan arah kiblat. Tulisan Asmaul Husna pada bangunan masjid dibuat dengan gaya kaligrafi kufir. Pada bagian tengah dibuat lubang berbentuk bintang yang berfungsi agar cahaya matahari bisa langsung menembus ke dalam ruang ibadah. Baik, terima kasih kepada rekan saya Manda Putri dan Latifah Shilamukti. Itulah tadi pemaparan dari kami mengenai Biro Arsitek dan Karyanya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.